3. Objek eksploitatif dijadikan objek untuk hal-hal yang memusat pada keperluan praktis, pragmatis manusia atau asitopocentris. B. Ekologis fisik di Riau. A. Hutan. Hutan merupakan suatu elemen penting dalam pembentukan kebudayaan masyarakat Melayu. Selain sebagai bentuk kebesaran Sang Maha Pencipta, hutan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk. Hutan juga menjadi sumber ekonomi, pembentukan ideal tentang sistem kepercayaan dan ritual, juga sistem kepercayaan dan perobatan tradisional. B. Tanah. Hutan dan tanah, dua istilah yang berkaitan dengan hak dan marwah masyarakat Melayu. Hutan tanah yang tergolong tanah adat disebut tanah wilayah atau tanah... Langsung aja. Dari ini lagi, hutan tanah yang tergolong tanah adat disebut tanah wilayah atau tanah wilayat yang diatur oleh hukum dan dihormati oleh hukum negara. Tanah terbentuk dari hasil pelapukan atau erosi, batuan induk anorganik, dan bahan-bahan organik yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang telah membusuk. Proses pelapukan ada 3. 1. Pelapukan fisika yang disebabkan oleh suhu bumi dan hujan terhadap bebatuan. 2. Pelapukan biologis yang disebabkan oleh makhluk hidup seperti penghancuran oleh rayap. 3. Pelapukan kimia yang disebabkan oleh hujan yang bercampur zat kimia ataupun hujan yang sering disebut dengan hujan asam. Kesuburan tanah relatif kepada tekstur susunan kimia tanah, persediaan air, sifat tanah bawaan, dan iklim. Jenis tanah ada 3. 1. Tanah muda, yaitu tanah yang banyak mengandung unsur hara, air, udara, dan batuan dan butiran yang tidak terlalu kasar. Contohnya, tanah di sepanjang aliran sungai. 2. Tanah tua, yaitu tanah yang kandungan hara yang sudah mulai berkurang. Contohnya, tanah di perkebunan. 3. Tanah mati. Tanah mati adalah tanah yang tak mengandung zat hara. Contohnya adalah tanah yang lama dipakai tanpa disertai pemupukan. 2, tanah apa tuh? 2 atau 3? Apa yang tadi yang belum? 3. Ya udah langsung 3 aja. 3. Tanah mati adalah tanah yang tak mengandung unsur hara. Contohnya adalah tanah yang sudah lama dipakai tanpa disertai dengan pemupukan. C. Sungai. Prosesi kehidupan orang Melayu merajuk ke sungai, seperti berbagai ritual. Lanjut dia tuh. Ya enggak lah. Terkal. C. Sungai. Prosesi kehidupan orang Melayu merajuk ke sungai seperti berbagai ritual, upacara turun mandi, mandi berlimau, dan lainnya. Riau dialiri 4 sungai besar, yaitu Sungai Kampar, Sungai Siak, Sungai Rokan, Sungai Kuantan, atau Indragiri. Mobilitas orang di Riau pada masa dulu mengikuti jalur sungai. Mereka menjadikan sungai sebagai timang-timang negeri. Bagi mereka, rusak sungai sama dengan rusak negeri. Pembangunan jalan secara masif telah menggantikan perahu sebagai transportasi utama di Riau. Danau-danau di Riau tergolong ke dalam Danau Latik, yaitu suatu tempat di genang air yang sangat luas atau panjang arusnya tenang dan memiliki kedalaman dan luas tertentu. Danau terjadi secara alamiah. Ulang-ulang dari danau. Danau-danau bisa berubah menjadi paya, rawa, celang, atau lupa. Paya, rawa, rawang, celang, atau lupa. Danau terjadi... Sana kan lagi susah aku tadi. Danau terjadi secara alamiah. Danau bisa berubah menjadi rawa, celang, rawang. Paya, rawa, rawang, celang, lupa. Paya, rawa, rawang, celang, lupa. Danau terjadi secara alamiah. Danau bisa berubah menjadi paya, rawa, rawang, celang, dan lupa. D. Rawa. Tanah rendah yang umumnya di daerah pantai kiri kanan sungai dan ada pula yang dekat tasik atau danau disebut rawa apabila digenang air. Bila musim pasang atau banjir, air sungai akan sampai ke rawa, maka rawa tersebut akan disebut rawang.
E. Tasik, sebuah danau kawasan berair yang luas dan dikelilingi tanah. Danau secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu Latik dan Lotik. Munculnya tanah baru karena surutnya ketinggian air laut disebut delta. Di atas tanah, timbul itulah terbentuk danau dengan karakteristik berbeda dengan danau di pedalaman Sumatera. F. Selat, laut pemisah antara dua daratan yang berdekatan. Selat menghubungkan antara dua wilayah lautan yang besar. Tingkat kedalaman disebut F. Selat, laut pemisah antara dua daratan yang berdekatan. Selat menghubungkan antara dua wilayah lautan yang besar. Tingkat kedalaman laut di selat relatif dangkal. G. Laut. Laut didefinisikan sebagai kumpulan air dalam jumlah yang banyak dan luas. Air yang menggenangi dan membagi daratan atas benua dan pulau. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.